Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali pada malam hari ini lewat ibadah keluarga, walaupun hanya lewat tayangan video, tapi kita percaya ini adalah sarana yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kembali memperkaya diri, menjadi orang-orang yang berhikmat, berakal budi, beriman, untuk menghadapi situasi wabah yang sedang kita gumuli, yaitu virus corona. Kita aminkan lewat firman Tuhan, kita tetap kuat, sehat, dan memiliki semangat untuk mengkaryakan diri lewat kehidupan nyata kita yang Tuhan anugerahkan ini. Saudaraku, bacaan Alkitab kita dalam ibadah keluarga malam hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-37 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-28. Tema sinodal kita yang ditulis dalam SDU, di sana dikatakan demikian, mengalami pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya tidak ada satu pribadi pun, juga tidak ada satu keluarga, satu kumpulan orang, apakah itu organisasi atau lembaga atau bangsa negara, yang tidak menginginkan sebuah pembaharuan di dalam menapaki kehidupan yang dia lakoni, dia perankan baik secara sendiri ataupun bersama dengan orang lain. Dan tentu pembaharuan yang ingin dicapai adalah sesuatu dari yang biasa-biasa saja menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, kita bertanya saudaraku, mengapa manusia menginginkan sebuah pembaharuan dari yang biasa-biasa saja menjadi sesuatu yang lebih baik? Tentu hal ini dimotivasi atau disemangati dengan keinginan untuk menunjukkan kualitas diri yang bisa diakui, yang bisa diandalkan dan dibanggakan dalam konteksnya. Artinya lewat pembaharuan yang ada, yang menjadikan kehidupan itu lebih baik dari masa lalu, tentu di sana kita akan memperoleh sesuatu yang lebih baik dalam rangka mematangkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Misalkan kita berbicara dalam konteks iman, ketika kita dari suam-suam iman, lalu kemudian dibaharui menjadi kelompok orang-orang atau pribadi yang memiliki iman yang teguh, maka tentu dampak dari perubahan atau pembaharuan yang terjadi, manusia tersebut akan mendapatkan perhatian Allah, mendapatkan cinta dan kasih sayang Tuhan, dan itu akan membuat manusia tersebut layak untuk menempati surga. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku, tidak serta-merta manusia bisa miliki kalau tidak ada keinginan untuk mengalami pembaharuan itu. Kalau bahasa Alkitab, ya, kita bisa lihat di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-34. Di situ Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya, dan ia harus mengikut aku. Nah, artinya saudaraku, untuk mengalami pembaharuan dalam konteks spiritual, iman kekristenan, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu penyangkalan diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Pesan ini tidak hanya disampaikan kepada para murid, tapi kepada semua orang yang ada pada waktu itu di hadapan Yesus. Artinya arahan untuk mengalami pembaharuan dari Yesus itu berlaku secara universal, bukan hanya orang Kristen saja, tapi kepada seluruh manusia, termasuk saya dan Bapak Ibu.
Nah, bagaimana kita pahami ini saudaraku, supaya ada semangat dari diri kita untuk betul-betul mau berubah dari yang suam-suam kuku menjadi memiliki iman yang besar, iman yang teguh, iman yang kokoh. Nah, karena hanya dengan demikian saudaraku, Allah mau mengikat perjanjian dengan kita, di mana perjanjian Allah merupakan sebuah pemulihan kehidupan yang fana kepada kehidupan yang baka. Itu yang disampaikan kepada Raja Daud yang memimpin umat Allah Israel, untuk bagaimana umat Allah Israel membangun spiritualitas yang kuat, yang kokoh kepada Allah, supaya Allah yang berjanji kepada mereka menepatinya, artinya memberikan tempat yang layak kepada mereka, yaitu rumah Bapa di sorga yang kudus. Perjanjian ini saudaraku kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-26 sampai dengan 27 di bacaan kita. Demikian firman Tuhan dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberikan mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tetapi kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Saya pikir jelas saudaraku dari dua ayat ini, bahwa ketika ada hubungan yang baik dengan Allah di dalam Yesus Kristus, dengan tegas Kristus katakan bahwa Dia akan memberikan tempat tinggalnya yang kudus, yaitu sorga, dan Yesus akan menjadi Allah mereka. Bukankah ini baik saudaraku? Tentu pesan firman ini mau mengatakan kepada saya dan saudara, jangan cari kebahagiaan di luar dari Yesus. Karena sekuat kaki ini melangkah mengais rezeki, sekuat tangan ini mengkaryakan diri, dalam semangat apapun, kalau tidak bersama dengan Tuhan, maka kita akan memiliki apa yang disebut kesia-siaan. Karena penentu dari semuanya itu adalah Allah di dalam Yesus. Yohanes 14 ayat 6 katakan, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Ini sebuah penegasan bahwa kita harus datang kepada Yesus untuk mengalami pemulihan dan pembaharuan, baik secara personal atau pribadi, maupun secara kolektif, entah itu keluarga, rumah tangga, gereja, masyarakat, bangsa. Dan semua punya peluang sama. Siapa yang datang, mereka yang akan menerima pemulihan itu. Catatan kecil Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita renungkan bersama. Tuhan sudah berkata, ada banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Artinya, kekristenan kita tidak menjamin kita orang-orang yang dipilih. Karena Allah tidak membutuhkan orang yang berteriak Tuhan, 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 yang masuk surga tapi tidak melakukan perintahnya. Ya. Karena orang yang masuk surga adalah orang yang melakukan perintahnya, yang menyadari adanya ikatan perjanjian antara dia dengan Allah, untuk dipatuhi, untuk dilakukan secara total. Seperti kitab Yakobus pasal 2 ayat 17 katakan, iman tanpa perbuatan bagaikan orang mati.
Kita mau berlari, kita mau berjalan, kita mau bekerja seperti apapun. Tapi kalau kita tidak melakukan iman itu dalam perbuatan, di hadapan Tuhan kita seperti orang mati. Tentu Bapak Ibu tahu kondisi mati seperti apa. Kaku, beku, bisu, tidak bergerak. Seperti itulah keadaan kita. Walaupun kita berteriak, walaupun kita berlari, walaupun kita berjalan, walaupun kita bekerja, tapi kalau tidak dengan iman, maka itu sebuah omong kosong. Dan itulah yang dikatakan oleh kitab pengkhotbah, sebuah kesia-siaan. Mari saudaraku, kita yang merindukan sebuah pemulihan, pembaharuan di dalam Tuhan, bangun iman, hanya menyembah Allah di dalam Yesus. Karena dialah yang layak membawa kita kepada sorga, yaitu kediamannya yang kudus. Selamat membuktikan Tuhan Yesus memberkati.